Salam kejujuran. Beberapa hari yang lalu kami pesan media tanam sekam bakar 1 kilogram kemasan 1 liter. Kami beli online. Hari ini sudah datang. Sekarang di unboxing. Ini sobek tempatnya. Tapi tidak merusak isi. Mari kita buka. Ini infonya. Kalau beratnya berkurang itu karena perjalanan, penguapan di jalan. Karena yang kami beli itu media tanam. Sebagai apa ya? Membeli benda ini, tanah ini sebagai satu kegiatan aktivitas. Karena kita sudah tidak merawat bayi lagi, waktu luang itu sudah lebih banyak. Pokoknya kita mengungkapkan diri kita, keinginan kita. Apa yang kita bisa itu kita ungkapkan. Sampai lupa istilahnya. Ya begitu, semakin dipanjangkan usia, semakin dikurangi kejadiannya. Apa itu kejadian? Fungsi, daya ingat, kekuatan, warna rambut, kekencangan kulit, itu berkurang. Dan begitu ayatnya, begitu ketetapan yang diberikan Allah. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa beraktivitas. Nah salah satunya menanam bibit tanaman, berkebun. Nah, begini bentuk rupanya yang kita lihat di video, di apa itu media sosial ya? Di pasar online. Media sekam. Ada 5 bungkus. Apa yang dibutuhkan dalam berbisnis? Kejujuran. Dan kejujuran kita itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Salah satu nilai-nilai kebenaran yaitu kejujuran. Ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, amal ibadah kita yang kita laksanakan, yang kita lakukan didasarkan pada kejujuran. Sholat kita laksanakan berdasarkan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Puasa, zakat. Aduh sholatmu, aduh berat puasa, aduh puasa itu seperti apa? Gak boleh makan dan gak boleh minum sejak subuh sampai maghrib. Lalu es krimku di kulkas gimana? Kapan makannya? Siang kan enak. Aku punya agar-agar, aku punya jajan ini. Loh memang begitu. Dalam agama kita itu puasa wajib. Harus dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Tapi kan berat, Bu. Aku kan gak bisa makan jajan. Gak bisa makan es krim. Tapi diajarkan terus. Gak apa-apa, puasa dulu. Misalnya masih TK. Nanti puasanya sampai pulang sekolah. Sampai azan zuhur saja gak apa-apa, belajar dulu. Belajar dulu. Kita awasi. Baru jam 9. Sudah jam berapa, Bu? Baru jam 9.
tapi kok lemes. Badanku udah, alhamdulillah. Agak bagian, di badanku lemes. Aku nggak main dulu, main game, menulis buat gambar. Atau kita ajak bercerita. Sudah jam 11 kok pesannya sudah tidak. Tidak mungkin, kasihan juga, sudah dibatalkan, tidak apa-apa. Tapi ada sebagian anak juga nggak mau. Enggak, nanti aja sampai azan zuhur. Ada lagi yang lebih kuat bertahan. Enggak, aku sampai maghrib aja, sama kayak ibu. Ya kalau begitu tidur siang. Tapi tidurnya kelamaan, nggak apa-apa. Begitu terus kita latih. Kita ajarkan kepada anak. Setiap hari kita ajarkan begitu. Enggak hanya puasa. Berkata-kata juga kita sampaikan. Bicara yang benar. Dengan sopan santun. Jangan berteriak-teriak kalau ngomong. Kita kan di dalam rumah. Untuk apa teriak-teriak? Masih kedengaran loh sama ibu ngomong, biasa saja. Dilatih. Oh, ada PR dari sekolah, kerjakan, kita tungguin. Besok Bu membawa gunting ke sekolah, gunting, lem, kertas A, kertas kardus atau kertas karton. Kita siapkan, kita sediakan. Nah, ini bendanya kamu bawa ke sekolah, bawanya seperti ini supaya tidak melipat, tidak rusak. Nanti sampai di sekolah dikerjakan, pulang dibawa. Bikin apa ini tadi di sekolah? Buat keterampilan ini, seperti ini tapi belum selesai, boleh dilanjutkan di rumah. Ayo dilanjutkan nanti. Kita saksikan, kita awasi. Kita bantu kalau dia mengalami kesulitan. Kita ajarkan kepada anak-anak sopan santun, disiplin, cara berbicara yang baik, berdiplomasi. Kita ajarkan nilai-nilai kebenaran yang bersifat umum, yang bisa diterima oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, apapun agamanya, ras, suku, bangsa, agama, budaya. Yang namanya kejujuran pasti bisa diterima. Yang namanya disiplin kerja, disiplin waktu, kerja keras, kesetiaan, pasti bisa diterima. Tinggal bagaimana melaksanakannya, mau atau tidak. Tapi sebagai orang tua, kita tanamkan dalam diri kita aplikasikan dulu, baru kita sampaikan ke anak-anak, kita ajarkan, kita awasi, kita evaluasi. Begitu setiap hari, kita itu membentuk generasi. Anak itu adalah generasi penerus kita. Gak hanya sekedar generasi dalam bentuk fisik, kita punya anak, punya keturunan, tapi generasi nilai-nilai kebenaran kita kembangkan, kita ajarkan, kita tanamkan ke anak-anak kita. Supaya suatu saat ketika dia berumah tangga, dia punya keturunan, kita ajarkan juga, diajarkannya juga kepada anak-anaknya. Begitu seterusnya, karena itu nilai kebenaran. Sebagai satu sistem, kita turunkan terus. Kita tanamkan di diri kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita mengembangkan pada keturunan berikutnya. Terus, nilai-nilai kebenaran itu diajarkan. Diajarkan, dipraktekkan menjadi satu sistem.
Walaupun ibu bapaknya sudah meninggal, tapi nilai-nilai kebenaran itu dia bawa, bahkan dia terapkan kepada anak-anaknya. Nilai-nilai kebenaran itu kita terapkan pada diri kita sendiri, kita tanamkan kepada anak, regenerasi, terus dia tanamkan juga pada keturunan berikutnya. Sampai akhir zaman pun, hari kiamat datang, itu tetap tidak akan berubah. Kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan, mungkin ada yang lain, nilai-nilai kebenaran yang lain. Satu saja kita laksanakan, kejujuran. Yang lainnya bisa ngikut. Mau kemana? Mau kerja, ngajar, atau berjualan. Berangkat pagi, jam 7 sampai jam 3. Disiplin waktu. Optimalkan waktu kerja jam 7 sampai jam 3 atau jam 4. Semua pekerjaan dilaksanakan seoptimal mungkin. Kerja keras. Ini selesai, lanjutkan ini. Ini selesai, lanjutkan ini. Istirahat, makan, sholat, makan, minum, untuk mengisi tenaga kerja selanjutnya. Laksanakan. Selesai kerja, rapikan semua, siap-siap untuk pulang, sampai di rumah bertemu keluarga. Kesetiaan kepada keluarga, pulang kerja, kembali ke keluarga, bertemu dengan pasangan, bertemu dengan anak, bercanda, bergembira, lupa pekerjaan, capek, letih, lupa. Nah, itu kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Kita jadikan diri kita role model, mal. Kalau kita bikin baju, dimalkan, diukur, lebar bahu, lingkaran leher, kerung lengan, panjang baju, lebar lingkar dada, cocok ukuran, pas, pakai, dibuatkan, dipotong kainnya sesuai mal, dipakai, dijahit dan dipakai, pas. Dilihat anak, kita mengatakan yang benar, kita suruh anak mandi, kita sudah mandi. Anak melihat, oh ibuku sudah mandi. Begitu kita langsung kasih contoh perilaku apa yang kita minta kepada anak. Ayo masuk, habis main cuci tangan dan kaki. Ayo lihat nih, ayo ini ada air, cuci tangan. Orang tua melakukan. Dan ketika bapak ibunya atau bapak ayah pulang kerja, di luar ada keran, langsung cuci tangan kaki, muka, baru masuk ke dalam. Anak menyaksikan itu. Dicontohkan langsung oleh kedua orang tua bagaimana kebersihan, bagaimana disiplin. Habis main aja dirapikan, jangan ditinggalkan berantakan. Nih keranjangnya, masukkan air, masukkan semua, susun yang rapi, supaya nanti kalau adik mau main gampang ambilnya, mau pilih yang mana, kan sudah tersusun rapi. Digeser, taruh di pinggir, di samping atau di bawah meja. Ditunggui dia merapikan. Nah, itu kan bagus. Ayo taruh sekarang cuci tangan. Mau makan apa? Mau makan jajan apa? Atau mau melakukan apa? Jadi kita pantau terus perkembangan anak. Jadi ibu rumah tangga itu banyak fungsinya, banyak kemampuannya, sedikit tapi banyak jumlahnya. Apa ya? Dia menjadi dokter bisa, menjadi guru bisa, menjadi psikolog bisa, tempat curhatnya anak,
Kalau lagi sakit kita bantu, dipijit-pijit. Kepala pusing, sini dipijit-pijit, dipijit. Dimulai dari tengkuk, nanti mijitnya ya dari sini ke arah jantung, ke arah kepala. Nah seperti ini. Gimana? Masih terasa sakit gak? Sudah berkurang. Dielus anak itu. Menjadi kita seorang terapis. Kenapa zaman sekarang ilmu terbuka? Kita bisa belajar apapun. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita bukan dokter, tapi menyuntik, nah itu ya salah, nggak boleh. Kan dokter kan tidak harus seperti itu untuk ibu rumah tangga. Dipijit saja, dielus-elus sudah senang anak itu. Badannya panas, kita usap-usap. Dia capek, keletihan, bermain, kita pijit kakinya, tangannya, atau punggungnya. Kepalanya pusing, agak-agak, kita pijit. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu apakah dengan dipijit kepala itu akan menghilangkan pusing atau tidak. Tapi itulah sentuhan orang tua. Berarti bagi anak. Akan dia ingat terus selamanya. Dulu waktu kecil aku suka dipijit. Jatuh terus kakiku seleo. Mata kaki, dekat mata kaki, dipijit sama ibu, sama ayah, pelan-pelan. Tapi nggak boleh jalan dulu beberapa saat, duduk dulu istirahat, nanti akan sembuh. Itu akan diingat oleh anak. Dan perilaku itu akan dia contoh sesuai dengan zamannya nanti. Karena zaman teknologi, zaman itu berbeda. Zaman saya dulu masih nonton misbar, gerimis bubar, layar tancap. Sekarang enggak, anak bisa nonton di benda kecil ini HP. Kadang dia pakai headset, ketawa-ketawa apa yang diketawakan anak. Kok sebegitu terpingkal-pingkal kalau ketawa, sebegitu serius kalau lagi nonton. Kita tanya, nonton apa itu? Nonton kucing lucu, nonton ayam, nonton lawak-lawakan komedian, nonton film kartun. Kita awasi, kita tanya lagi nonton apa. Jadi tidak kita lepaskan, oh dia nonton TV sendirian. Yang penting mah dia aman, tenang, saya bisa masak. Saya kalau lihat, nonton apa? Kartun lucu. Sekarang mungkin nonton TV sudah jarang ya, langsung nonton di media sosial. Nonton apa itu? Ini kontennya orang membuat keterampilan. Sepertinya aku bisa ini kalau seperti ini. Bisa nggak ibu sediakan aku bahan yang A, B, C, D ini? Nanti aku coba. Kalau ada uangnya kenapa tidak? Ayo kembangkan dirimu. Apa yang kamu bisa? Kita apresiasi, kita dukung. Seperti itu kehidupan kita. Apa yang kita laksanakan setiap hari atas kehendak Allah, takdir dari Allah, kita hanya tunduk patuh melaksanakannya. Dan kita pasti kembali kepadanya, mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Karena dipertanggungjawabkan, karena kita bukan Nabi, tidak ada jaminan seperti Nabi. Jaminan masuk surga. Kita diberi kesempatan, diberi peluang untuk introspeksi diri. Menumbuhkan kesadaran. Memohon ampun. Setiap kali berbuat, setiap hari, kita melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan aktivitas apapun, sebelum tidur introspeksi diri. Melihat, menimbang perilaku amal ibadah kita. Kalau ada yang salah, mohon maaf, mohon ampun ya Allah. Dan tinggalkan selama-lamanya. Kalau benar,
Semoga Engkau anggap itu sebagai amal ibadah ya Allah, dan beri aku kekuatan untuk besoknya bisa melaksanakan aktivitas amal ibadah dengan tenaga baru, petunjuk baru. Karena kita tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tapi Allah memberi jalan untuk bertobat, menginsyafi kesalahan, memohon ampun, mendapat hidayah dari Allah. Kita manfaatkan semaksimal seoptimal mungkin. Setiap hari, karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Tapi itu semua dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Kita mulai dari kejujuran. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.